Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe dan klik tombol assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rahmayati dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, program studi pengembangan masyarakat Islam. Jadi di video saya kali ini saya akan membahas tentang prioritas dana desa dan rencana kerja pemerintah desa di Desa Jambi Arum. Desa Jambi Arum sendiri adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Paton, Kabupaten Kendal. Dan di desa ini dilintasi Jalan Raya Semarang Batang atau biasa dikenal dengan Jalan Pantura. Dan di desa ini memiliki penduduk rata-rata 5.207 jiwa. Dan di desa ini warganya rata-rata berprofesi sebagai seorang petani. Jadi untuk kalian yang belum tahu tentang rencana kerja pemerintah desa dan prioritas desa, simak baik-baik ya videonya guys. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Dari 200 sekian itu kan 199 kan kemarin kan pilkada serentak. Nah, pilkada serentak itu kan mulai di Januari, Maret. Untuk RAPBD itu mulai tahun 2020 kan ditutup atau disahkan itu kan di Desember 2019. Jadi kita para kepala desa yang kemarin itu mengikuti kompetisi dan dinyatakan menang itu ya tinggal melanjutkan saja. Yang untuk yang 2021 itu memang kita program untuk desa-desa itu baru kita usahakan, kita belum nanti mungkin akhir bulan ini itu akan kita tetapkan. Ini masih dalam proses untuk kegiatan 2021 terkait kegiatan yang 2019 itu karena saya kapasitasnya itu melanjutkan itu ya bisa detailnya mungkin ya kurang pasti, tapi alokasi apa saja yang sudah kita laksanakan ya sedikit saya mesti harus tahu segera untuk kegiatan di tahun 2019 itu kan sesuai dengan di RAPBD itu banyak kegiatan yang harus kita laksanakan, baik itu fisik ataupun pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau fisik salah satunya yang mungkin rapat beton, terus saluran irigasi pembuangan air itu ada, rapat beton ada, terus irigasi pertanian ada, pemberdayaan masyarakat juga beberapa sudah berjalan. Tapi karena tahun ini itu dana desa kita emang lebih fokus ke bantuan langsung tunai terkait bantuan ke dampak COVID itu. Nah, jadi tahun 2019 ini banyak kegiatan baik fisik maupun pemberdayaan itu kita ubah, kita tunda
Karena apa? Dana yang seharusnya alokasinya itu untuk kegiatan baik fisik maupun pemberdayaan itu sesuai dengan aturan yang ditetapkan dari pemerintah pusat harus kita gunakan untuk masyarakat yang terkena dampak COVID itu. Bahkan untuk desa kita itu mungkin ada 11 sampai kurang lebih 10 sampai 11 titik itu yang harus kita tunda. Karena ini mungkin permasalahan umum seluruh desa mungkin se-Indonesia, karena harus mengalokasikan dana 30%. Kalau di kita itu 1,2 itu 30%, kalau di kita itu 800 25%, dan kalau di desa itu di atas 1,2 itu 35%. Bayangkan 30% terus 35 dari anggaran dana itu berapa ratus juta. Nah, ini gambaran sekilas saja. Untuk dana kita yang sudah kita alokasikan ke bantuan langsung tunai terkait dampak COVID itu kurang lebih ada di kisaran 400 sampai 500 juta itu nanti. Nah, itu kan luar biasa. Itu jadi pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat juga banyak yang tertunda karena kita harus lebih fokus ke bantuan langsung tunai penanggulangan dampak COVID-19 ini. Terus untuk program-program yang di tahun 2001, mohon maaf ini belum kita tetapkan, jadi sementara belum bisa menjawab. Nanti bisa menjawab, bisa lebih, bisa kurang, kan tidak pas. Terus apalagi? Terus gambaran kecil tentang Desa Jambiarum itu bagaimana sih Pak? Untuk pemetaan wilayahnya. Pemetaan wilayah itu dilihat dari segi apanya? Segi profesi. Nah, mata pencarian. Mata pencarian kita bervariasi. Nah, jenengan mau minta data terkait warga kita ada berapa, terus mata pencariannya apa saja, ada berapa kategori umur, mulai dari balita, remaja, anak-anak, remaja, terus dewasa, lansia ada. Mereka itu apa itu aja. Itu kan jangan bisa nanti ketika melihat data itu jangan kan malah lebih komplit gitu. Oh, Jambiarum ini wongnya sakmene, sing sekolah sakmene, sing ora sakmene, sing pekerjaannya katakanlah tani ini sekian, buruh pabrik sekian, PNS sekian, terus supir sekian. Apa itu yang kita butuhkan datanya? Iya Pak. Terus apalagi? Terus untuk permasalahan di Desa Jambiarum itu yang paling menonjol apa Pak? Ya, sementara saat ini yang satu, karena dampak COVID itu ya mesti terdampak semua, terutama satu pendapatan, entah disepakati atau tidak. Dan COVID ini kan semua terdampak, cuman kan kategorinya kan itu tidak sama. Nah, terdampak semua. Kayak Bapak juga terdampak beberapa bulan, nggak bisa jualan. Ini sudah ya, pada prinsipnya ya kita itu ya di sektor pembangunan. Karena satu, wilayah kita luas, masyarakat kita atau jumlah penduduk kita banyak. Beda sama kayak Polan, Purwosari,
Kumbulrejo, Magersari itu wilayahnya sempit, masyarakatnya sedikit, sewu, dana desanya sama dengan kita, bahkan ada yang lebih. Mungkin kalau jenengan ke Balilan, Bangunrejo, mungkin untuk pembangunan fisiknya dari mulai infrastrukturnya, jalan, irigasi, terus kalau mereka sudah semua. Karena apa? Wilayah mereka itu sempit, dana desanya sama dengan kita, otomatis mereka bisa membangun. Katakanlah mereka hanya punya 5 titik, kita 10. Nah, mereka 5 sudah, kita masih ketinggalan 5. Ini gambaran-gambaran ya, permasalahan kita divisi yang kelihatan. Kalau yang lain-lain mungkin kan kalau jumlah masyarakatnya itu banyak, wilayahnya luas, ya otomatis permasalahan juga banyak, juga luas juga. Itu sudah pasti, karena itu gandengannya seperti itu. Mungkin di desa-desa sekitar kayak bantuan kita Jamberom ada 1.700 kakak. Itu bantuan yang kita terima kurang lebih hanya 700. Berarti kita akan masih minus 1.000. Nah kalau di Kumbulrejo, Magersari, Konilan, paling jumlah penduduk mereka katakanlah 1.000. Jumlah bantuan 700, minusnya kan 300. Berarti kan masih banyak di kita itu minusnya. Nah, otomatis tadi kalau masalah bantuan, yo sing duwe yo panjang lo, sira duwe luwe kan seperti itu. Nah, dengan meminta gambaran-gambaran data real kondisi juga seperti apa? Monografi ya Pak, monografi, topografi. Itu nanti bisa lihat di belakang, itu jangan kan bisa tahu dengan jelas kita itu gambarannya seperti apa. Nah, sebelum melangkah ke sana, itu kira-kira yang bisa ditanyakan lagi apa yang seperlunya nanti bisa saya jawab. Niku Pak, saya fokus pembangunan tahun 2021 niku napa sing paling prioritas ini? Kita skala prioritas satu tetap fisik di jalan sama sanitasi dan juga irigasi itu. Tapi yang paling utama adalah jalan. Banyak jalan desa kita yang belum dirapat beton. Karena masyarakat itu memandang desa ini iso maju atau tidak kan ketika jalannya bagus, wah masih di sana maju. Nah, rata-rata kan seperti itu. Karena di situ kita kan pakai skala prioritas. Jadi jalan yang banyak dilalui, sering dilalui, dan itu penghubung antara RT 1 dengan RT sebelah atau RW 1 dengan RW sebelah, itu yang paling kita utamakan tanpa mengesampingkan prinsip keadilan. Jangan sampai membangun orang prinsip keadilan sing lor bangun terus gitu orang terus gitu dibangun terus sing lor orang itu udah marken eri. Makanya nanti untuk tahun 2021 pembangunan ya berasaskan prinsip keadilan juga. Yo kudu sabar gantian seperti itu. Kalau Jambiarom itu dari wilayahnya mayoritas lebih banyak sawahnya. Jadi di sini
dari masyarakatnya itu banyak yang bermata pencarian sebagai petani. Itu seperti itu. Walaupun yang misalnya kayak pegawai, karyawan itu juga banyak. Yang wira swasta juga banyak kayak gitu. Tapi mayoritas yang petani. Tuh. Lagi. Terus untuk rencana kerja pemerintah desa di tahun ini dan tahun yang akan datang itu gimana? Kalau sekarang tahun ini kan sudah berjalan, jadi bukan rencana kerja lagi. Jadi kan kegiatan yang sudah banyak dilaksanakan. Ini hampir akhir tahun, jadi sudah banyak kegiatan yang dilaksanakan. Kalau tahun depan itu baru yang rencana kegiatan. Kalau tahun ini ya paling kita menyelesaikan yang sudah direncanakan kayak gitu. Misalnya masih ada pembagian PLTDD itu nanti sampai dengan kalau jadi aturan dari pemerintah kemudian sampai dengan Desember. Tuh, selebihnya untuk pembangunan fisik tidak ada karena dana yang sudah ada itu digunakan untuk pemberian PLTDD. Terus tahun depan kita masih ada pembangunan fisik juga jalan, kemudian ada bentuk pengembangan BUMDes itu juga ada. Terus kalau yang lain ya pembangunan manusia lah banyak gitu. Pembangunan manusia maksudnya seperti apa? Di sini kan ada yang namanya kan posyandu, ada kemudian posyandu baik posyandu balita maupun posyandu lansia ada. Kemudian di sini kan juga ada yang namanya ibu-ibu kader-kader posyandu dan PKK itu ada yang apa namanya ini mengurusi ibu-ibu yang hamil, terutama yang risiko tinggi, namanya Bumi Rusti ya gitu. Itu risiko tinggi dimana ibunya kan setiap mau dia hamil sampai dengan dia melahirkan itu dipantau. Itu ada juga dari PKM itu kan dimana kadernya itu mengurusi semua ya di desa. Dari kesehatan juga melaporkan setiap bulan sekali, itu pasti ada laporan ke pusat juga, tidak hanya di kabupaten. Jadi kesimpulannya untuk prioritas dana desa di desa Jambi Arum tersebut difokuskan untuk kebantuan dana langsung tunai yang diberikan oleh masyarakat akibat mereka terkena dampak dari COVID tersebut. Dan dana desa yang disalurkan ke bantuan tunai tersebut berkisar 400 sampai 500 juta. Dan untuk RKP atau rencana kerja pemerintah di tahun 2020 ini berupa pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan fisik tersebut berupa irigasi, pembuatan jalan beton. Dan karena COVID tersebut, bantuan fisik dan pemberdayaan masyarakat ini dialihkan yang harusnya digunakan untuk pembangunan jalan dan pembuatan saluran irigasi. Akibat dari COVID ini, dana tersebut dialihkan untuk masyarakat yang terkena dampak COVID tersebut. Sehingga pembangunan fisik dan pemberdayaan di desa Jambi Arum pada tahun 2020 ini terkendala akibat COVID tersebut. Dan di desa Jambi Arum tersebut memiliki posyandu yang memiliki peran sangat penting untuk warga desa tersebut. Karena peran dari posyandu tersebut untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan warga di desa tersebut. Kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.